Hari ini kita mengundang salah satu tokoh mahasiswa. Saya sebut tokoh mahasiswa ya. Jadi beliau adalah ketua UKM Merpati Putih. Ya, betul. Jadi Mas Dewa Rizky. Namanya keren ya, Dewa Rizky. Saya pikir beliau ini kelahiran Bali, ternyata bukan. Dewa itu filosofi yang diberikan nenek beliau, Iya, betul. karena nenek beliau suka tokoh-tokoh pewayangan, sehingga beliau dikasih nama Dewa dan dikasih nama belakang Rizky, seperti itu. Kita akan ngobrol banyak tentang Merpati Putih, jadi seperti apa Merpati Putih di kampus UTAK ini, sepak terjangnya, kemudian prestasi yang mengukir kampus, membuat kampus jadi harum namanya, apa saja yang dia kerjakan sebagainya. Oke, Mas Dewa apa Mas Rizky panggilannya? Mas Dewa aja. Mas Dewa? Iya. Wah, Mas Dewa. Aku jadi menyurut ketemu dengan Dewa. Oke, Mas Dewa bisa cerita Merpati Putih aktivitasnya? Ya, Merpati Putih sendiri di Universitas 17 Agustus ini dibentuk pada 14 Agustus 1987. 1987, sudah lama berarti ya? Ya, tahun 80-an ya? sekali. Berapa tahun Mas? 87, 20 tahun lebih ya? 35 tahunan. Iya. 35 tahun umur Merpati Putih di kampus UNTAK. Jadi konsepnya adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ya. Oke. Terus apa namanya? Untuk UKM ini sendiri hari latihannya juga hari Selasa, Kamis dan Minggu jam 2 siang. Itu kalau Selasa Kamis Minggu sama di depan proklamator. Di depan proklamator. Ya. Terus untuk kejuaraan itu sendiri itu sebisa mungkin kita mengikuti kejuaraan yang ada, juga mempertimbangkan jarak dan biaya, karena ketika para atlet perjalanan jauh itu juga akan sangat mempengaruhi keadaan atlet. Jadi Merpati Putih ini adalah silat Mas ya? Iya, betul. Jadi salah satu silat yang ada di tanah Indonesia. Jadi yang sudah populer namanya. Kalau kita dengar kata Merpati Putih pasti paham ya. Kostumnya putih Mas ya? Kostumnya putih, terus atasnya ini ada segi 5 warna merah. Ada segi 5 warna merah. Iya, celananya hitam. Celana hitam. Jadi terus teman-teman mahasiswa, bagaimana caranya mereka bisa masuk atau ikut latihan di Merpati Putih? Untuk bisa ikut latihan di Merpati Putih sendiri cukup mudah, tinggal hubungi saja nomor yang sudah tertera pada lembar pamflet di Instagram. Oke. Juga Ada Instagram ya? Ada apa juga. nama Instagramnya Mas? MP_UNTAK_SBY. Yang keras apa? MP_UNTAK_SBY. MP_UNTAK_SBY. Jadi teman-teman UKM Merpati Putih punya Instagram. Jadi perlu diingat Instagramnya. Kalau teman-teman mahasiswa ingin join latihan dengan Merpati Putih, ya, walaupun sekedar ini ya untuk untuk olahraga apa sebagainya, sultur ingin jadi atlet ya. Itu bisa dicek informasinya di Instagramnya MP_UNTAK_SBY. Seperti MP ada singkatan dari Merpati Putih. Ya, Merpati Putih. Mas Dewa, orang di luar kampus bisa nggak ikut latihan? Nah, orang di luar kampus itu bisa macam-macam ya, atau orang umum, atau alumni, atau anaknya alumni, atau anaknya karyawan UNTAK, atau anaknya dosen UNTAK, itu bisa nggak? Kalau orang luar sendiri itu bisa, tapi tidak masuk ke dalam UKM, karena UKM itu merupakan unit kegiatan mahasiswa. Jadi hanya untuk mahasiswa UNTAK Surabaya itu. Ada nggak yang ikut latihan? Cuma beberapa ada anak alumni gitu ikut latihan, tapi disendirikan. Disendirikan. Tidak digabung sama teman-teman yang mahasiswa gitu ya. Betul. Jadi anaknya alumni ternyata ada yang ikut latihan ya. Tapi ketika latihan dibedakan ya. Ini yang di luar dari mahasiswa, ini yang mahasiswa, seperti itu. Prestasinya apa saja Mas? Kalau untuk tahun ini kita ikut di Banyuwangi Championship 2. Itu kita menyabet medali 3 perak dan 9 perunggu. 3 perak, 9 perunggu. Berarti 3 perak itu juara 2 ya? Iya, betul. Kalau perunggu itu juara 3. Jadi
borong tropinya banyak, 9 ya? Iya. 9 tropi dia borong dari Banyuwangi ke sini. Artinya pesilatnya Untak sangat diperhitungkan. Artinya Untak punya pendekar banyak, di antaranya dari Merpati Putih. Selain itu turnamen dari di mana saja Mas? Sebelumnya? Itu Banyuwangi tahun ini? Tahun ini. Bulan Februari Maret gitu. Februari Maret mana? Terus sebelumnya itu ada lagi? Sebelumnya ada lagi, tapi yang baru-baru ini juga ada, itu kejuaraan antar kolat se-Surabaya Raya. Antar kolat se-Surabaya Raya? Ya, itu pesertanya dari UPN juga ada, dari ITS, UNER sama Untak sendiri. Iya, Untak sendiri. Itu kita juga alhamdulillah mendapatkan medali juga, 9 emas, 7 perak sama 2 atau 3 perunggu. Wes, borong trofinya banyak. Iya. Ternyata di mata kampus-kampus yang lain ya, pesilat kita ini pendekar ya. Itu oleh Mas berarti pendekar ya, karena dia memenangkan di kejuaraan, karena turnamen itu adalah tempatnya untuk uji ini ya, iya, uji skillnya, berapa kemampuan dia menyerap ilmu dari ketika latihan itu ya. Siap. Kemudian ditandingkan di turnamen itu. Ya. Wow, berarti paling banyak Untak waktu itu ya, dapat trofinya. Iya, itu kalau kejuaraan itu antar MP, khusus Merpati Putih aja. Tapi se-Surabaya Raya. Se-Surabaya gitu, ya. Kalau sebelumnya juga jadi ada. kalau ada trofi juara umum, mungkin juara umum Untak. Iya, juara umum. Juara umum, iya. Karena trofi yang diborong banyak, 9 emas ya. 9 emas ya. 9 emas. Orang kan lirik 9 emasnya sebenarnya. Mas Dewa. Iya. Mas Dewa ini ikut termasuk dari yang juara itu atau bagaimana? Iya, alhamdulillah ikut terlibat. Yang mana ini? Yang emas itu yang Banyuwangi, dua-duanya? Yang Banyuwangi kebetulan nggak ikut lagi. Waktu banyak praktikum di kuliah, jadi. Berarti yang kolat kemarin. Iya, yang kolat kemarin dapat nomor. Ini pendekar ya, macam-macam. Biasanya pendekar itu pakai cewek ya Mas? Buat enggak, saya wajar. Pendekar. Harusnya gembor-gembor. Aku pendekarnya Merpati Putih, digandrungi sama cewek-cewek. Oke Mas. Siap. Merpati Putih, latihannya hari apa saja? Hari Selasa, Kamis, jam 2, Selasa, Kamis, Minggu jam 2 siang ya? Jam 2 siang, betul. Perkuliahan bagaimana? Aman? Kalau jamnya bertabrakan bisa nyusul pas jamnya sudah selesai. Oh gitu. Iya, yang penting kan kita tujuan di sini kan untuk kuliah dulu yang penting. Kuliah tidak mengganggu UKM ya? Iya, kalau UKM kan mengisi waktu luang gitu, jadi utamakan kuliah. Jangan sampai UKM mengganggu kuliah. Iya betul. Mantap, ini anak mahasiswa teladan. Jadi UKM jangan sampai mengganggu. Iya. Jadi bisa tentatif ya, mundur ya. Iya. Selasa itu kalau perkuliahan belum selesai atau hari apa? Iya. Atau harus selesai dulu perkuliahan. Iya, perkuliahan perkuliahan lanjut latihan. Tapi ketika ada teman-teman yang sekiranya ada waktu luang pas jam 2 itu juga sudah dimulai. Oh gitu, tanpa harus menunggu yang lain. Iya, tanpa harus menunggu yang lain. Mereka sudah selesai urusan kuliahnya langsung latihan. Iya, nyusul gitu. Nggak mengganggu nilai kuliah, apa stabil atau bagaimana? Kan dilihat dari IP. Iya. Ya, IP waktu alhamdulillah. Enggak sih Pak. Tambah menurun atau tambah menaik atau stabil? Stabil. Stabil. Iya. Jangan-jangan begitu ikut UKM kemudian cenurut. Enggak. Stabil. Langsung dimarahi sama orang tua. Oh, ikut Merpati Putih, nilaimu hancur. Enggak ya? Enggak, tetap. Atau merasa terganggu nggak kuliahnya dengan kehadiran Merpati Putih, aktivitas Merpati Putih? Kalau saya pribadi nggak terganggu. Karena ketika kita kuliah terus nggak ikut organisasi atau UKM gitu, kesannya kayak gimana gitu, langsung pulang. Jadi maksudnya punya gebetan belum? Iya, harus ditanya ini. Kan dia pendekar ya. Pendekar itu suatu ketika ya gebetannya lagi ada masalah, mungkin diganggu cowok yang lain. Metu jurus sih, keluar jurusnya. Jangan mengganggu, saya pendekar seperti itu. Enggak, itu sih kalau apa namanya. Atau ada yang dilirik di kampus Untak ini atau di luar kampus Untak, atau sama-sama satu perguruan Merpati Putih yang di Untak ini sama anggota UKM-nya. Tidak ada di luar. Ada terlintas mau ke pindah UKM yang lain? Enggak, tetap di sini. Tetap di Merpati Putih. Karena menurut saya Merpati Putih itu udah bagus gitu. Begitu masuk Untak, masuk baru langsung pilih Merpati Putih.
Iya, langsung milih. Nggak pilih yang lain-lain? Enggak. Sempat nggak berpikir aku pilih ini akhirnya diputusin ke merpati putih dulu? Nggak? Atau memang fokus ke merpati putih? Itu ada dua yang saya kan waktu dulu PKKMB disuruh milih UKM gitu, milih dua, futsal sama merpati putih ini lah. Sedangkan jadwal latihannya itu tabrakan Pak. Tabrakan. Iya, jadi harus milih salah satu. Saya mendingin kata ibu saya kalau laki-laki itu paling nggak punya basic bela diri. Soalnya bisa melindungi ibu sama adik-adik. Kebetulan adik saya perempuan. Mantep. Amanah dari ibunya, pilihan dari ibunya merpati putih. Karena bisa bukan hanya melindungi diri sendiri ya, iya, tapi bisa melindungi ibunya sama orang-orang sekitarnya, adik-adiknya. Semoga Mas Dewa, benar-benar dewa ternyata dia ini. Dewa pelindung. Nggak sempat ya mikir futsal, memang tertarik dengan futsal waktu itu? Iya, tertarik dengan futsal kan kalau di Indonesia ini katanya gila bola gitu. Gila bola. Jadi wah, iso juggling berarti ini. Jago juggling deh. Masih sering latihan futsal ya? Sama teman-temannya? Futsal bukan lebih ke latihan rutin sih, kalau ada senggang gitu. Kita kan punya lapangan futsal ya? Iya, ada lapangan futsal sendiri. Nggak sempat terlintas ya, aku pindah UKM Enggak, cukup di sini aja. Apa yang melintas di pikiran Anda ketika melihat merpati putih itu nggak pilih bela diri yang lain? Itu lebih ke lihat itu pas PKMB waktu pematahan itu Pak, itu pematahan batangan itu ya? Iya, ada keras itu. Besi pipa leading pakai ya, ini ya? Yang pompa itu, terus sama ada geger, terus iya, geger yang panjang itu ya? Iya, sama itu petoncor juga ya. dipatahkan. Saya cuma bertanya gimana caranya manusia biasa gitu bisa mematahkan benda-benda keras seperti itu. Sekarang sudah bisa matahin itu? Alhamdulillah bisa. Jangan-jangan nanti pipa-pipa yang dipatahin semua nanti. Kalau ada pipa patah ya seperti ini Pak, penerangan ya, wah curiga saya. Jangan-jangan Mas Dewan yang matahin. Itu yang membuat ini terhipnotis itu bisa ikut. Ya, bisa. Apa UKM bela diri ini nggak mempraktekkan itu? Enggak? Ya, ada yang juga mempraktekkan seperti itu, cuma lebih seretnya ke merpati putih. Apa karena kostumnya putih warnanya putih? Ya. Mungkin saat itu pendekarnya yang lagi action itu ya? Iya. Seperti itu. Mas Dewa semester berapa ini? Semester 5. Semester 5. Jadi beliau semester 5 sudah mendekati TA ya, terus akhir ya. Saya itu magang, skripsi. Apa harapannya? Harapan untuk kedepannya untuk merpati putih dengan semoga semakin maju, semoga semakin sukses, lalu juga semoga tetap berunduk, tidak perlu keluar-keluar gitu. Tidak keluar-keluar. Iya. Jadi merpati putih ini sampai di UKM atau berlanjut terus ke yang lainnya? Bisa ceritain sebenarnya merpati putih ini sampai kemana sih proses jenjangnya? Sampai di sini atau ada induknya atau seperti apa? Kalau di merpati putih itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ketika kita sudah masuk ke khusus 1 itu ada apa itu khusus 1 itu? Tingkatan tersendiri di merpati putih. Mungkin saya cerita sedikit tentang tingkatan di merpati putih. Tingkatan di merpati putih itu yang pertama sabuk putih. Itu masih calon anggota, belum anggota masih calon. Sabuk putih itu masih calon. Iya, masih calon. Itu masih calon anggota. Lalu yang kedua itu sabuk merah polos. Merah polos. Itu sudah menjadi anggota. Sudah melalui tes semua dan sebagainya ya. Ujian kenaikan tingkat itu. Terus sabuk merah ada badge merpati putih. Itu namanya balik 1. Tingkatan balik 1. Sedangkan untuk naik untuk selanjutnya itu menurut Michiko Hibiniu tingkatannya. Jadi ada badge-nya. Kaidah Michiko Hibiniu ya? Iya, ada badge-nya, di atasnya itu ada stripnya. Pertama merah. Michiko Hibiniu ya? Iya, dan seterusnya seperti itu. Kalau khusus 1 itu kuning hijau, itu strip hijau. Itu udah berlanjut ke
pengurus pusat gitu. Pengurus pusat. Iya. Pengurus pusat di mana, Mas? Di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Merpati Putih punya induk atau pengurus pusat ada di Yogyakarta. Yogyakarta. Bukan UKM ya, tapi memang Bukan, ya. ini benar perguruan ya. Merpati Putih. Perguruan Merpati Putih, pusatnya di Yogyakarta. Siapa, Mas? Sekarang. Ketuanya sekarang. Ketuanya itu Mas, yang setahu saya Mas Leon atau siapa gitu Mas, yang saya tahu itu pewarisnya dari sang guru besar guru, itu. Ya, itu guru besarnya Merpati Putih. Jadi seniornya Merpati Putih. Jadi Merpati Putih ini yang UKM di Untak bukan hanya sekedar UKM ya, tapi mereka punya induk ya, punya jenjang yang punya jaringan yang sampai ke pusat. Pusatnya ada di Yogyakarta. Pernah ke Jogja untuk urusan Merpati Putih? Pernah, waktu tradisi Agustus kemarin. Agustusan. Ya, jadi di latihan bareng di sana atau? Iya, seluruh Indonesia yang Merpati Putih kumpul di sana. Kumpul di itu ya. Jadi semacam kayak konferensi nasional, pertemuan nasional gitu ya, komunitas gitu ya. Itu tradisi sendiri itu untuk mengenang sang guru juga. Mengunjungi makam sang guru juga. Makamnya ada di Yogyakarta. Berarti sang guru Merpati Putih ada di Jogja. Di mana? Di daerah ya, pokoknya di Jogja, di daerah Parangkusumo gitu Pak. Parangkusumo? Iya. Di Parangkusumo. Ya, menarik sebenarnya ya Merpati Putih ya. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas UKM, tapi ternyata Merpati Putih ini punya perguruan yang perguruan pendekar ya, yang perguruan silat yang sebenarnya tidak hanya urusan aktivitas UKM, tapi memang benar-benar ada induknya. Yang membedakan silat Merpati Putih dengan silat yang lain apa? Kan ada macam-macam ya, ada PSAT, Merpati Putih, ada Bela Diri, ada Pakar Nusa, ada Tiga Serangkai, ada bla 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 bla. Diajari nggak tenaga dalam, Mas? Iya, diajari juga di Merpati Putih, diajari tenaga dalam, tapi tenaga dalamnya lebih ke olah nafas. Olah nafas, ya. Jadi mengolah nafas ya? Ya, olah nafas itu sendiri. Bukan seperti kerasukan atau apa itu enggak ya? Jadi olah nafas, jadi orang tua nggak perlu tahu anaknya. Iya. Nanti kesurupan sebenarnya. Nah, tapi ini lebih ke olah nafas ya. Apa Mas yang membedakan Merpati Putih, Pakar Nusa sama yang lain-lain? Sama silat-silat yang lain? Mungkin kalau di Merpati Putih ciri khasnya yaitu tadi ketika ada ujian kenaikan tingkat kita diuji yang pertama itu ujian tulis, terus tata gerak juga, ngapalin jurus-jurus itu, terus sama pematahan benda keras. Wih, pematahan benda keras itu diujikan ya? Iya, itu diujikan. Terus kalau nggak bisa matahin nggak lulus berarti ya? Iya, itu apa namanya remedi ya? Remedi. Jadi pas waktu ada balok yang harus patah, ya harus pecah. Waduh, tangannya ini ya, kalau dia bolak-balik remedi 10 kali. Bagaimana tangannya? Kemudian dia harus matain apa? Kikir, besi kikir itu ya. Terus nggak patah, harus ngulang, sempat ngulang berapa kali? Nggak ada? Alhamdulillah. Belum ada teman-teman sampean yang pernah ngulang berapa kali? Ada yang ngulang, ada beberapa gitu, nggak patah, terus remedi ya, terus next baru salah. Remedi. Yang berat mana? Petoncor, pipa itu ledeng itu ya, terus sama kikir. Kikir kenapa? Kikir itu keras ya. Sama itu apa namanya tajam. Iya, kalau nggak pas sama sasarannya gitu bisa robek sini. Robek tangan ini ya, robek ya. Karena kikir ini tajam ya. Iya, tajam. Bentuknya segitiga. Segitiga di situnya. Terus apa ya? Keras ya. Keras juga. Jadi susah dipatahkan. Berarti butuh teknik tersendiri ya, untuk ketika mau dihentakkan itu benturan antara tangan sama kikir ini ya, sehingga nggak bisa merobek ini ya, kulit ini ya. Iya, betul. Sehingga kikirnya bisa menjadi patah. Mas bisa praktek jurusnya nggak? Sebentar di depan kamera itu. Atau salam pembukanya? Oke. Salam pembukanya sama satu jurus yang paling asik kalau Oke, topinya dibalik Mas. Iya. Kita akan lihat bagaimana Mas Dewa salam jurusnya Merpati Putih sama action jurusnya. Siap. Akan kita lihat. Ya. Nama yang pertama hormat. Maju ke tengah sini Mas Dewa. Nama hormat dulu. Terus maju dulu. Salam permukaan.
Itu Ini salam- pembuka. Iya, Ini salam pembuka. pembukanya merpati putih. Iya. Khas ya. Khas. Untak sama yang lain juga seperti ini. Ya, seluruh Seluruh Indonesia. ya merpati putih yang merpati putih gitu. Jurusnya Mas. Ya. Jurus- Tapi kita tahu jurusnya Mas Dewa. Cewek-cewek di seluruh untak lihat ini Mas Dewa. Gini. Bulan, undangan, itu pantu atas sama atas. Wah, tepuk tangan. Terima kasih Mas Dewa. Iya, siap. Beliau ini sudah pendekar karena dia sudah pernah meraih emas di Iya. latihan Surabaya Raya. Ada latihan lagi di atasnya itu Jawa Timur dan sebagainya atau latihan sampai pusat? Ya itu ketika sudah masuki tingkatan khusus latihannya di Berarti nanti kalau ada latihan di atas itu sampai diikutkan ya? Iya, Karena kalau- sudah pernah meraih emas seperti itu ya? kalau masalah meraih emasnya enggak itu Enggak. Pak, lebih ke yang tingkatan itu sabuk tadi. Oh sabuknya ya? Ya, sabuknya aman di medali. Berarti ketika fight antara dua orang yang berlawanan ini itu harus satu sama sabuknya atau berbeda? Boleh atau bagaimana? Ya berbeda, boleh tapi ada batasnya sendiri. Ketika sudah sabuk merah strip jingga itu udah beda lagi, udah ke atas. Jadi yang sabuk putih polos itu batasnya sampai sabuk merah strip merah. Stream merah. Ya itu itu udah- masih bisa ya? Masih bisa, ya masih bisa. Kalau ke atas. Berat badan tinggi? Iya, gitu berat enggak? badan juga dihitung juga. Harus disamain ya? Samaan kayak ada kategorinya, misal kategori A itu bobot badannya itu 45 sampai 50 kg. Oke. Dan seterusnya berkelipatan 5 gitu. Pernah nggak menghadapi lawan yang kayaknya nggak seimbang dari pertarungan? Kalau nggak seimbang sih lebih mungkin selisih bobotnya aja sih. Kayak kan saya kelas C, bobot saya tuh 56 lebih berapa gitu. Ya, terus lawan saya itu 59. Tapi itu masih dalam satu kategori karena kan C itu 55 sampai 60. Sampai 60. Nah, jadi 56 sama 59 dan Mas Kejurat Cerita yang kemarin dapat emas, bagaimana menaklukkan temannya? Siapa lawannya waktu itu? ITS terus sama PN. Wes, untak menggulingkan ITS sama UPN. Iya. Siapa dulu yang digulingkan waktu itu? UPN dulu? ITS dulu. ITS dulu. Berarti banyak penyisian, bapak penyisian. Iya, itu pokoknya lawan ITS itu 2 kali, Dua terus kali. sama UPN 1. 2 kali ngelawan pendekar dari ITS, tumbang ITS-nya. Setelah itu baru finalnya Iya. lawan Finalnya itu, iya UPN. UPN. Kenapa? UPN juga tumbang. Wes, apa jurusnya kira? Rahasia. Aku jadi ingin tahu bagaimana, kalau ada rekaman video ingin tahu sih bagaimana Mas Dewa menumbangkan lawan-lawannya ya, yang ITS 2 kemudian UPN 2. Karena kayaknya menarik ya untuk dibahas. Karena waktunya nggak nuntut, nah jam 12 dia harus kuliah. Iya. 12 kurang 10 menit sekarang. Nah, ngobrol lagi sama beliau. Siap. Bagaimana beliau bisa meraih penghargaan wah emas ya. Iya. Yang lebih menakutkan mana, dari ITS atau dari UPN? Yang lebih ya, lebih kayaknya wah, susah. grogi ya susah. Iya, itu kalau grogi ke ITS sih, soalnya itu kan awal, maksudnya awal pertandingan itu udah, ya itu yang bobotnya 59 itu Pak, yang saya ceritakan. Iya, Lebih gede di sana. iya lebih berat sana, jadi dia agak berisik itu, mikir juga ini gimana. Tapi kembali lagi saya percaya sama latihan saya percaya sama pelatih saya yakin bisa. Bisa ngatasi bobotnya lebih gede, artinya lebih gede dari Mas Dewa. Benar-benar Dewa ini. Terus yang UPN bisa sampai Bisa ngatasi kalau yang UPN itu sendiri. terus ada pengalaman dari ini ya? Iya, Bisa. dari awal gitu. Dari awal sudah melihat, berarti sudah membaca gerakannya UPN seperti ini dan sebagainya. Mantap. Terima kasih banyak Mas Dewa. Siap. Hari Sama-sama. ini berbareng tentang Merpati Putih dan sikap persen beliau. Karena beliau bukan hanya sekedar ketua UKM tapi juga berprestasi di UKM. Apresiasi kampus bagaimana? Terhadap UKM Merpati Putih. Dukungan dari kampus, supportnya dari kampus. Dukungan dari kampus itu sangat bagus karena ketika kita mengajukan dana yang kita butuhkan pada saat itu langsung support. Ada beasiswa. Kalau beasiswa itu kalau kita mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 itu kita dapat uang kompensasi dari kampus ya. Kampus sangat mendukung, sangat mensupport kegiatannya UKM.
Kita mereka support, bukan hanya membuat dari materi juga, Iya. kalau ada yang frustrasi, ada prestasi dari kampus yang membantu memberikan bantuan. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ngobrol bareng dengan alumni Untakwa bersama saya. Terima kasih banyak. Ya, jangan Masih Wah, seperti ini Wah. Alumni Untak Club, alumni Untak solid dan tangguh. Bareng-bareng kita ngomong dulu. Alumni Untak solid dan tangguh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.